Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah. Semata-mata karena karunia Allah Ta'ala, sama-sama kita bisa kembali hadir mengikuti kelas Ta'limul Quran internasional. Dan Alhamdulillah, dengan karunia Allah Ta'ala pula, kita sampai ke pertemuan ke-9. Yang mana seperti hadirin wal hadirat ketahui, di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari terjemah dari surat Al-Fatihah, kemudian awal surat Al-Baqarah hingga ke ayat 47, dan hari ini di pertemuan ke-9 insyaallah ta'ala sama-sama kita akan mempelajari terjemah, bilkhusus terjemah perkata mulai dari ayat 48 hingga ayat insyaallah hingga ayat ke-54. Oke, jadi langsung saja kita mulai ke ayat 48. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa menyimak atau membuka Al-Qur'annya masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum على العالمين. Ayat 48 Quran Surah Al-Baqarah. Terjemahnya, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati, ingatlah nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku anugerahkan kepada kamu. Wa anni faddaltukum, dan sesungguhnya aku telah mengunggulkanmu alal alamin, di atas seluruh alam. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke potongan ayat. Ya Bani Israel. Ya di sini harfun nida. Kata seruan yang akan seringkali kita temukan di dalam Al-Qur'an. Ya di dalam bahasa Indonesia wahai. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Uzkuru, ini juga sering kita temui. Ingatlah, berasal dari akar kata zakaro, mengingat ya. Di sini bentuknya perintah untuk jamak. Ingatlah, uzkuru. Ni'mati, nikmatku. Nikmat Allah Ta'ala. Allati, yang. Kata allati, alladzi artinya sama, yang akan seringkali kita temukan. An'amtu, berasal dari kata an'ama. An'amtu di sini yang menjadi subjeknya, yang menjadi fa'ilnya adalah Allah Ta'ala, yang bentuknya adalah madi, artinya keterangan waktunya itu sudah. Yang telah aku anugerahkan, aku di sini Allah Ta'ala. Alaikum, atas kamu, atau kepada kamu, kepada kalian. Wa anni, dan sesungguhnya aku, wa di sini ada wa, dan anni, sesungguhnya aku, faddaltukum, di sini yang menjadi fa'ilnya, subjeknya daripada kata kerja mengunggulkan, faddala adalah tu, di sini adalah aku Allah Ta'ala, dan yang menjadi objek daripada kata kerja di sini adalah kalian, kata kum, faddaltukum, aku telah mengunggulkan kalian, alal alamin, di atas seluruh alam. Kita masuk ke ayat 49. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsi syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Sebentar, ada teknis Bapak Ibu. Ayat ke-49. Allah Ta'ala berfirman, "Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a." Dan takutlah kalian terhadap hari ketika suatu jiwa sama sekali tidak akan dapat menggantikan jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak akan diterima suatu syafaat darinya. Wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak akan diambil suatu tebusan darinya. Wala hum yunsarun, dan tidak pula akan ditolong. Kita masuk ke arti atau terjemah perkata. Wattaqu, kata yang pertama adalah wattaqu, wa di sini dan, ittaqu, bertakwalah, takutlah. Ini bentuknya amr, bentuknya perintah. Yauman, pada hari, terhadap hari. La tajzi, la ini akan menegasikan, la nafi. La tajzi, tidak akan dapat menggantikan nafsun, suatu jiwa, an nafsin, jiwa yang lain, syai'an, sedikit pun atau suatu pun. Wala yuqbalu minha, wa dan la yang menegasikan. La itu akan menegatifkan suatu kata. La, wala, dan tidak akan, yuqbalu, diterima, ini majhul, pasif, diterima, minha, darinya. Wala yuqbalu minha, dan tidak akan diterima darinya, syafa'atun, syafaat. Wala, dan tidak akan, yu'khadhu minha, diambil darinya. Wa dan la, tidak akan, yu'khadhu, ini pasif, majhul, diambil. Minha, darinya. Wala yu'khadhu minha, tidak akan diambil darinya. Adlun, suatu tebusan. Wala, dan tidak pula hum, mereka. Wala hum, dan mereka tidak pula yunsorun, akan ditolong. Nah, mengenai kata syafaat, ya, kita ketahui bahwa menurut kamus mufradat dan lisanul Arab, artinya itu memberikan sesuatu yang mandiri bersama yang lainnya, menggabungkan sesuatu dengan sesamanya. Berasal dan syafaat ini kita ketahui berasal dari kata syafa'a, yang berarti juga perantara. Tetapi maksud daripada perantara di sini, maksud daripada syafaat di sini, seperti yang dipahami oleh kita, tentu merupakan bentuk lain daripada pengampunan, ya, merupakan bentuk lain, corak lain dari apa yang kita sebut pengampunan. Karena dalam hal taubat atau permohonan pengampunan itu ada juga cara yang sebagai bentuk kasih sayang Allah Ta'ala yang lain, untuk sebagai bentuk implementasi, sebagai bentuk penjelmaan kasih sayang Allah Ta'ala yang lain, itu adalah dengan syafaat. Kita masuk ke ayat ke-50. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum
bala'un min rabbikum adim. Wa idh najjainakum min ali fir'aun, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari kaum Fir'aun. Yasumunakum su'al adzab, yang menimpakan siksaan yang buruk kepadamu. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, yang mana mereka itu menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Wa fi dalikum bala'um mir rabbikum adzim, dan di dalam yang demikian itu merupakan cobaan besar dari Tuhanmu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita masuk ke terjemah perkata. Wa, dan, iz, ketika, najjainakum, kami menyelamatkanmu. Nah, kata iz juga sering kita temui, iz artinya itu ketika. Ingatlah, di sini hanya tambahan. Wa iz najjainakum, dan ingatlah ketika kami. Di sini ada na, nun dengan alif menunjukkan kami. Artinya subjek di sana. Pelaku dari kata kerja najjaina, menyelamatkan itu adalah kami. Wa iz najjainakum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu, menyelamatkan kalian. Min ali fir'aun, min itu dari al Fir'aun, al itu keluarga, Fir'aun itu Fir'aun. Min ali Fir'aun, dari kaum Fir'aun, dari keluarga Fir'aun, dari kaum Fir'aun. Yasumunakum, yang mana mereka itu, kaum Fir'aun itu, menimpakan kepadamu. Yasumunakum, menimpakan kepadamu su'al azab, siksaan yang buruk. Yuzabbihuna, dan mereka juga, ali Fir'aun juga, kaum Fir'aun juga, yang menyembelih. Yuzabbihuna, mereka itu menyembelih. Abna'akum, anak-anak lelakimu, anak-anak lelaki kalian. Wa yastahyuna, sedangkan, dan membiarkan hidup, dan mereka di sini kembali ke ali Fir'aun, kaum Fir'aun. Wa yastahyuna, yang mereka itu membiarkan hidup, nisa'akum, perempuan kalian, perempuan kamu. Wa fi dzalikum, dan dalam hal yang demikian itu, wa itu dan, fi di dalam dzalikum, namun kata tunjuk, dan dalam hal yang demikian itu balaun, bala, cobaan. Di dalam bahasa Indonesia juga kita gunakan bala. Balaun, cobaan. Mir rabbikum, min di sini dari, rabbikum, Rob Tuhan, kum kalian, atau kamu. Mir rabbikum, min rabbikum, dari Tuhan kalian, azim, yang maha besar. Mengenai kata Fir'aun, sedikit mengenai kata Fir'aun. Fir'aun di sini bukanlah nama dari seorang raja tertentu, ya. Tetapi nama Fir'aun ini merupakan justru raja-raja, ya, dari lembah Nil, dari Iskandaria. Raja-raja itu dinamakan Fir'aun. Nah, Nabi Musa alaihi salam sendiri dilahirkan di masa pemerintahan Fir'aun Ramses kedua. Sehingga beliau harus terpaksa meninggalkan Mesir bersama dengan kaum beliau, yaitu Bani Israel, ya, pada saat itu, dalam pemerintahan putra si Ramses II ini, yang disebut Fir'aun penindas dan penggantinya. Kita masuk ke ayat berikutnya, ayat ke-51. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Allah Ta'ala berfirman, wa idz faraqna bikumul bahr, dan ingatlah ketika kami membelah laut untuk kamu, fanjainakum, lalu kami menyelamatkan kalian, lalu kami menyelamatkan kamu, wa agraqna ala fir'aun, dan kami
menenggelamkan kaum Fir'aun wa antum tanzurun, sedangkan kalian menyaksikan. Kita masuk ke potongan ayat perkata. Wa dan iz, lagi-lagi kita temui, artinya ketika. Farokna, kami membelah, berasal dari kata faroko. Wa id farokna, nah di sini sebagai subjek. Wa id farokna, dan ingatlah ketika kami membelah bikum, bi itu untuk, kepada, di sini maksudnya untuk, bikum, untuk kamu, al-bahro, laut. Fa anjainakum, fa di sini lalu, anjainakum, kami menyelamatkan kalian, kami menyelamatkan kamu. Fa'anjainakum, lalu kami menyelamatkan kamu. Wa aghraqna, dan kami menenggelamkan. Wa, dan aghraqna, kami menenggelamkan. Wa aghraqna, dan kami menenggelamkan ala Fir'aun, kaum Fir'aun. Wa antum, wa, sedangkan bisa juga dan bisa, tapi di sini maksudnya dan. Wa antum, sedangkan kamu, sedangkan kalian, tanzurun, kalian menyaksikan. Nah, ayat ini berbicara seputar, dalam riwayat kita ketahui berbicara seputar peristiwa ya, yang disebut, ayat ini menyebutkan suatu peristiwa yang bertalian dengan pada waktu, tentu dengan perintah Allah Ta'ala, pada masa Nabi Musa alaihissalam memimpin kaum Bani Israel meninggalkan Mesir menuju Kanaan. Dan orang-orang Yahudi saat itu berangkat dengan diam-diam di malam hari. Dan ketika Fir'aun mengetahui, nah Fir'aun di sini mulai mengejarlah Nabi Musa dan umatnya itu. Hingga pada akhirnya tenggelam di Laut Merah. Nah ayat ini berbicara seputar peristiwa itu. Kita masuk ke ayat berikutnya, ayat ke-52. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dih thumma اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً, dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa itu 40 malam. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ, kemudian sepeninggalnya kamu menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Wa antum zalimun, dan kamu orang-orang yang aniaya. Kita masuk ke arti perkata atau potongan ayat. Wa, dan id, ketika, wa'adna, kami menjanjikan. Wa id wa'adna, dan ingatlah ketika kami menjanjikan Musa, kepada Musa, 40 lailatan, malam. Summa, kemudian, ittakhadtum, kamu menjadikan. Summa ittakhadtum, kemudian kamu menjadikan. Al-ijla, anak sapi. Mim ba'dihi, sesudahnya, sepeninggalnya Hazrat Musa. Wa antum, dan kamu, zalimun, orang-orang yang aniaya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke ayat 53. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Terjemahnya, lalu kami memaafkanmu sesudah itu supaya kamu bersyukur. Kita masuk ke potongan kata, arti perkata atau potongan ayat. Summa, kemudian, afauna, kami memaafkan, ankum, dari kalian. Summa afauna ankum, kemudian, lalu kami memaafkan kalian, mim ba'di dzalika,
sesudah itu, sesudah yang kalian perbuat itu, la'allakum, supaya kalian, la'allakum, supaya kamu, tashkurun, kamu itu bersyukur. Kita masuk ke ayat terakhir di pelajaran ke-9 kita hari ini. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh atayna Musal kitab, dan ingatlah ketika kami memberikan kitab kepada Musa wal furqan dan furqan la'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat petunjuk. Arti perkataannya, wa, dan, id, ketika, ataina, kami memberikan Musa, kepada Musa, al-kitab, kitab, wal furqan, dan furqan, la'allakum, supaya kalian, supaya kamu, tahtadun, mendapat petunjuk. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sudah memasuki selesai pelajaran kita di pertemuan ke-9 ini, dan sampai dengan pertemuan ini berarti kita sudah memasuki ayat ke-54 daripada Quran surat Al-Baqarah. Semoga pelajaran kita hari ini bisa membekas di ingatan, di khazanah ilmu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan semoga ini menjadi pemicu ya, penyemangat daripada bapak-bapak, ibu sekalian supaya memperdalam, memahami ilmu-ilmu yang begitu luas daripada Al-Qur'anul Karim. Jadi saya sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam wa akhirud da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.